Selamat sore. Selamat sore, Pak. Wah, Raya rajin hadir di pukul 3 selalu. Harus ya jadi koordinator kelas. Iya, soalnya betul. Soalnya itu, Pak. Soalnya itu. Jadi harus dijadikan koordinator supaya rajin dan tertib ya. Betul. Mungkin eh, setelah UTS diganti mungkin ya siapa gitu yang jadi koordinator. Tapi terima kasih Raya selama ini lancar komunikasi antara saya dan kelas K08 melalui kamu. Siap, Pak. Siap, Pak. Aman saja, Pak. Ya, Semuanya tertangani. ya baik. Ini sudah saya rekam Raya. Daftar hadir juga sudah. Nah, ini saya sudah share screen. Udah tampak ya. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tapi yang hadir baru berapa orang ini? Belum banyak. Baru 8 ya. Adit sudah Maaf Pak, hadir. baru sampai asrama Pak. Kenapa Adit bocor? Oh, tanggalnya ini Maaf tanggal baru yang sampai minggu lalu asrama ini. Pak. Tanggal minggu lalu, sekarang udah tanggal 8. Tapi itu sebetulnya 1 dan 8 karena ini materinya nyambung ya. Jadi eh, gitu. Saya share screen lagi. Gitu ya. Oke. Baik. Oke, kita tunggu sebentar lagi sampai lebih banyak yang hadir. Sampai 20-an kalau bisa. Ini belum nyampe nih. Abis ada kuliah apa Raya kalau Rabu sore gini? Ada ini, Pak. Media, Pak. Apa itu? Literasi data dan inteligensi artifisial. Oh, Media singkatannya bagus ya. dan Lydia. baru selesai jam 3 sore. Oh Jadi iya, mungkin tapi kalau jadwal teman-temannya 1 sampai 3 itu artinya selesainya harusnya 2.50 paling terlambat. ya. Seperti saya kuliah kan kalau 3 jam gitu, Hmm, nggak hmm. pernah dimentokin sampai pukul 1 kan. Oke, kita lihat aja. Materinya sekarang yang bab 11 ini udah berubah juga. Em, jadi hari ini kita membahas yang bab 11 itu, yaitu apa? Eh, Persamaan parametrik, ini ada vektor, lalu ada fungsi bernilai vektor. Nah, ini mau saya jelaskan nanti. Eh, Lalu yang terakhir kita permukaan di ruang gitu ya. Ini saya tulis beberapa aja. Garis singgung dan sebagainya ada juga gitu ya. Nah, em, jadi kita di paruh kedua ya. Ini sudah dibahas Selasa Rabu yang lalu. Em,
Lalu ini juga sudah. Nah, ini sampai di sini terakhir itu. Ya, terakhir sampai di sini. Jadi kita akan melanjutkan dengan soal berikut. Oke, kita mulai aja ya. Untuk masing-masing persamaan berikut, tentukan apakah persamaan tersebut merupakan persamaan parabola, elips, atau hiperbola. Kemudian sketsa grafiknya. Oh, ini di bidang ya. Ini di bidang nih. Parabola, elips, atau hiperbola itu objek di bidang. Jadi yang ini misalnya, ini sama aja dengan Y sama dengan min 4/3 X kuadrat kan gitu kan. Jadi itu sama dengan, maaf, itu sama dengan apa, Adit? Jadi yang A itu jawabannya apa, Adit? Adit, 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 kamu join tapi kabur apa kemana? Toto, Ya Pak. yang A jawabannya jadinya apa? Apa tuh? Oh, kurang kurang connect ya Pak. Kurang apa? Kurang connect. Belum begitu masuk. Ini saya share screen kan? Iya, enggak. Maksudnya dari kurang paham Pak. Masa? Itu kan persamaannya udah saya tulis tuh, yang merah itu persamaan apa? SMA juga udah kan? Iya. Em, aduh. Tutorial kapan kayaknya kamu bisa menjawab yang sulit-sulit. Sekarang ini Iya Pak. mudah banget loh ini. Habis habis kuis Pak. Jadi nggak bisa mikir. Bentar. Ah, kalau Y sama dengan X kuadrat apa? Parabola Pak. Iya, sekarang ada min 4/3 ya tetap parabola, Toto. Oh iya Pak. Gitu, itu ada konstantanya min 4/3 ya tetap aja parabola. Gitu. Nah, yang B, kalau seperti ini, itu apa tuh? Hafiz Eh, oh, atau Toto masih mau jawab? lingkaran bukan Pak? Bukan, koefisiennya nggak Bukan ya. sama. Koefisiennya nggak sama. Kalau koefisiennya nggak sama, berarti apa tuh? Elips. Elips gitu ya. Gitu. Yang C gantian ya. Kira-kira C apa? Maaf Pak, masih di jalan pulang. Belum bisa lihat layar. Eh, Lagi megang payung Pak. Yo. Siapa yang mau jawab C? Priodi? Parabola Pak. Hiperbola. Siapa tadi? Raya. Betul Pak. Gitu. Dan seterusnya gitu ya. Nanti saya langsung lewat ke yang F gitu ya. Yang F apa? Nah, yang F ini harus dimodif dulu. Tapi udah kelihatan itu si X-nya bisa dinyatakan sebagai minus sepertiga gitu ya. Y kuadrat plus 4Y min 8. Nah,
Salah kan? Oh iya betul ya. Gitu. Jadi ini apa nih kalau bertukar antara X dan Y, itu jadi Y sama dengan min sepertiga X kuadrat plus 4X min 8. Tapi maksud saya kita nggak tukar X, Y dan X. Cuman andai kita tukar Y dan X, kita dapat persamaan apa? Fatan atau periodi. Ini persamaan apa nih? Persamaan parabola. Parabola, ya. Parabolanya tapi bukan terbuka ke atas ke bawah. Ini parabola terbuka ke kiri. Punya akar nggak sih? Punya akar nggak sih? Kalau kita tuliskan ini sebagai Y plus 2 kuadrat, itu min 12 ya. Plus 4, iya. Gitu. Yang pasti ini akarnya bukan bilangan yang bagus. Cuman punya akar ya. Ada 2 akarnya ya. Dan ini terbuka ke kiri gitu ya. Terbuka ke kiri gitu. Gitu. Kalau salah, simetrisnya di Y sama dengan min 2 ya. Simetrisnya di Y sama dengan min 2. Gitu. Jadi kalau Y min 2, Y plus 2-nya jadi 0 kan. 0. Lalu min sepertiga kali min sepertiga kali min 12. Berarti 4 ya. Bener nggak nih? X-nya 4. Ya, X-nya 4 katakanlah di sini. Ups, oke. Jadi sumbu simetrinya, loh kok hilang? 4 tadi. Jadi kalau supaya 0, Y-nya berapa? X-nya kalau Y-nya 0, 2 kuadrat, 4 kurangi 12, min 8, 8/3 X-nya. Ya, somewhere lah. Somewhere. Jadi, katakanlah seperti itu. Itulah ya, kira-kira ya. Oke, Raya atau teman-teman yang lain? Oke, Pak. Ini kurang panjang sumbu X-nya. Saya suka ngoprek aja supaya lebih kelihatan. Nah, sumbu X-nya gitu. Lebih enak dilihatnya. Nah, gitu ya. Jadi, yang F seperti itu. Nah, G dan H Anda harus utak-utik juga. Nah, tapi yang H saya kasih tahu aja. Atau yang G boleh saya kasih tahu juga. Cuman kayaknya yang H itu X plus 1 kuadrat. H ini rada susah ya. X kuadrat dikurangi X plus 1 kuadrat, tarik ke kiri gitu ya. Lalu dikurangi Y kuadrat min 6Y gitu. Sama dengan 0 ya. Betul nggak itu? Itu kalau X kuadratnya habis, X kuadratnya habis ya. Jadi ditinggal min 2X. Min 2X. Min 1. Nah, ini parabola juga ini. Ya. Parabola juga nih. Pindah lagi ke kanan deh. Gitu. Ini parabola juga. Betul nggak? Kalau udah seperti ini parabola juga nih. Jadi yang tadi parabola kan? Nah, yang H ini parabola juga. X kuadratnya hilang, min 2X, min 1. Min 1 bisa pindah ke kanan,
lalu kedua ruas bagi min 2. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan ini? Nomor 2 ini? Amankah ini? Ini saya lihat dulu, udah berapa orang? 19. Duh, belum nyampe 20. Ada yang keroyokan ini? Halo. Hihi, masih ada sambil jalan atau gimana nih? Iya Pak, soalnya hujan. Waduh, Betul. terus gimana dong? Di sini hujan deras. Oh, hujan deras ya? Betul Pak. Jadi kamu bisa sambil lihat nggak? Kalau saya bisa Pak, sudah di kamar Pak. Tapi lantai 5 sedikit berisik Pak. Oh, kamu udah di kamar. Ya, udah syukurlah. Ya, Adit udah ngikutin ini, paham nggak? Yang H? Masih bingung Pak gimana bedanya itu fungsi apa. Parabola itu kan kalau yang standar kan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C kan? Ya kan? Ini parabola terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, sekarang kalau X dan Y bertukar, ini juga parabola gitu. Maaf. PY kuadrat tambah QY gitu, tambah R, ini parabola juga gitu. Tetapi parabolanya terbuka ke kiri atau ke kanan gitu. Gitu aja. Jadi ini parabola ini dua-duanya. Ya. Nah, yang H itu pasti bentuknya seperti yang F. Beda koefisiennya aja. Gitu ya, Adit? Oh, berarti kalau yang parabola itu derajatnya beda ya Pak. Kalau elips sama hiperbola itu kuadrat semua ya Pak. Iya, betul. Kalau Oke, Pak. parabola Y-nya derajat 1, X-nya derajat 2 atau sebaliknya gitu ya. Ya, begitulah boleh. Oke ya. Nah, berikut persamaan parameter. Tentukan persamaan Kartesius dari kurva yang diberikan dalam bentuk persamaan parameter ini. Jadi misalnya yang A. Ini persamaan parameternya ini nih. Ya. Itu mencari persamaan Kartesiusnya gimana? Caranya substitusi ya. Jadi X sama dengan 2T itu memberikan berarti T-nya sama dengan X per 2. Nah, lalu kita substitusikan ke sini, ke Y. Gitu. Ini menjadi sama dengan 4 kali X per 2 kuadrat plus 1. Jadi Y-nya sama dengan X kuadrat 4 dibagi 2 kuadrat habis ya. 1 X kuadrat plus 1. Berarti ini kita dapatkan apa? Parabola lagi nih. Pak. Gitu. Nah, parabolanya seperti apa? Kalau Y sama dengan X kuadrat kan kalian udah tahu gambar Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini ditambah 1. Tambah 1 itu ya ibaratnya parabolanya diangkat sejauh 1 gitu. Maaf, kurvanya nggak mulus ya, agak bergelombang.
Gitu ya. Jadi ketika X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1 kan. Habis itu naik ke kanan naik ya dari sebelah kiri dari sebelah kiri ya turun lalu naik gitu ya. Jadi aduh nggak bisa ya. Malah jadi jelek. Saya mau apa tadi malah jadi nggak keruan ya. Oke. Gitu Raya oke. Nah, yang lainnya ya Oke, Pak. kalian coba, tapi saya akan ngasih satu contoh lagi, mungkin yang E ya. Yang E ini kira-kira apa nih? Gitu ya. Nah, biasanya untuk yang ada sin dan cos, ya kalian coba pisahkan. Jadi di situ kan X min 1 sama dengan sin T, jadi maksud bukan pisahkan, tapi eh, cari sin T-nya sama dengan apa, lalu yang dari yang kedua cos T-nya sama dengan apa. Cos T-nya berarti Y plus 2 per 2 kan. Terus cos T. Lalu kalau udah tahu seperti ini, apa yang kita lakukan? Substitusi Pak, ubah cos menjadi 1%. Jangan. Kamu kan punya rumus sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Ingat nggak? Sin kuadrat tambah cos kuadrat kan sama dengan 1. Ya Pak. Nah, ini kan sama dengan 1. Jadi, itu akibatnya dari yang kiri ini X min 1 kuadrat tambah Y plus 2 per 2 kuadrat sama dengan 1. Nah, ini persamaan apa nih? Ini persamaan Elips Pak. elips, ya. Elips, titik pusatnya berarti 1, min 2 gitu ya. Lalu jari-jarinya 1, min 2 kira-kira di sinilah. Ini min 2, ini 1, ini pusatnya. Ini kan sama aja dengan X min 1 kuadrat, saya akan tulis ya dengan warna merah. Ini sama aja dengan per 1 gitu ya, kuadrat gitu ya. Artinya jari-jari sumbu X-nya sama dengan 1. Sementara jari-jari sumbu Y-nya sama dengan 4. Jadi, sama dengan 2. Jadi grafiknya saya pakai warna lain. Hijau. Grafiknya elipsnya seperti itu. Jadi ini 1, itu 2 jari-jarinya. Ini 1, ini 2 nih. Paham nggak? Paham Pak. Jadi kalau X-nya 1,0 itu memang memenuhi ya. Kalau X-nya 1, X min 1 kuadrat sama dengan 0, Y-nya 0 berarti 2 plus 2 kuadrat sama dengan 1. Betul memenuhi. Gitu. Jadi elipsnya seperti itu. Betul elips. Gambarnya kan diminta ya, gambarkan sketsa grafik kurvanya. Nah, yang lainnya kamu coba aja ya kalau ini gimana nih gitu ya. Kan ada hubungan antara sekan dan tangan kan? Kalian ingatlah kesamaan-kesamaan trigonometri. Nah, kita beranjak ke soal nomor 4. Tentukan gradien dari garis singgung kurva pada nilai T yang diberikan. Garis singgung. Berarti kita harus tahu dy, dx. Gitu. Kita harus tahu dy, dx. Nah, dy, dx itu di kuliah rumusnya apa? dy, dt per dx, dt gitu ya.
Jadi dt berapa? 3. dx dt berapa? 2t. Tapi dihitung di t sama dengan 1. Berarti ini dihitung di t sama dengan 1. Notasinya gitu aja. Jadi sama dengan 3/2. Nah, jadi gradiennya udah tahu nih 3/2. Tapi titiknya apa? Titik singgungnya ya masukkan ketika x sama dengan 1 itu t sama dengan 1 itu berarti x-nya 2, y-nya 1 gitu kan. Jadi persamaan garis singgungnya apa? Nah, rumus persamaan garis singgung apa? Kalau udah tahu titiknya berarti y-1 sama dengan m-nya 3/2, x-2 gitu ya. Oke? Yang lainnya samalah ya. Oke nggak ini? Rido, Hafiz, Bagas, Oke, Pak. Maaf Pak, boleh nanya. boleh. Titik 2,1 ini dari mana ya, Pak? Kan itu udah saya tulis tuh T sama dengan 1. Oh, di substitusi ya, Pak? Betul, ini kan T sama dengan 1, substitusikan. X-nya kan rumusnya itu. Oke, Pak. X-nya T kuadrat plus 1. Jadi titiknya 2, X-nya 2, Y-nya 3T min 2. Berarti 3 kurangi 2, 1 kan? Ya kan? Iya, Gitu. Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Kalau rumus persamaan garis singgung tahu kan? Rido? Jadi Tahu, Pak, tahu. Y min Y0, M, X X min min X0. X0 gitu kan? Gitu. Gitu. Oke. Ada lagi yang hendak ditanyakan? Yang lain sama aja, beda fungsi aja kan? Tapi kalian udah tahu turunan ln itu apa, turunan sekan itu apa, turunan tangen apa. Jadi tinggal ganti, bukan ganti, beda fungsinya, beda nilai T-nya, tapi caranya sama ya. Oke, nomor 5. Tentukan persamaan garis singgung terhadap kurva pada nilai T yang diberikan. Ini idem ya, tapi ditanya juga sekarang turunan kedua. Kalau persamaan garis singgung ya idem ya. Kalau nyari turunan kedua gimana? Jadi kita jawab yang ini aja. Karena kalau persamaan garis singgung kan udah. Nah, kalau ini ya tadi kan kalau dy dx rumusnya sebentar. Kalau dy dx ini adalah dy dt per dx dt. Nah, kalau nanti turunan kedua, ini apa? Nah, turunan kedua itu kan pada dasarnya sebetulnya sama aja dengan turunan dari turunan pertama gitu loh. Turunan dari turunan pertama. Jadi ini turunan dari turunan pertama. Berarti kalau pakai rumus di atas, jadi kalau mau pakai gini dy aksen per dx itu ya, sama aja gitu ya. Kalau dy dx yang ngambil aksen, berarti ini kan dy aksen dt per dx dt gitu. Nah, jadi secara umum begitu. Nah, sekarang soalnya apa? Misalnya yang pertama ini. Ya. Kalau X sama dengan T, turunannya ya 1. Berarti ini DDT, maaf.
kecepatan. dy dt per dx dt itu ini sama dengan 1, lalu salah. 1 yang dx dt ya. dt apa? Turunan akar T apa? 1 per akar T. 2 akar T Ya. per 1. Ya udah 1 per 2 akar T. Atau itu. Dan ini adalah Y aksen tadi gitu ya. Jadi turunan keduanya tinggal diturunkan lagi tuh. Dibagi dx dt lagi gitu. Dx dt-nya tetap 1 ya. Ini tetap 1, tinggal 1/2 akar T tadi diturunkan jadi apa? Itu kan T pangkat min setengah ya. T pangkat min setengah berarti kali setengah min 1/4. T pangkat min 3/2 kan. Turunan pangkatnya berkurang 1 ya. Jadi sana min 1/4 T akar T gitu. Gitu. Nah, lalu T-nya 1/4. Jadi kalau T 1/4 berarti turunan keduanya berapa? Min 1/4 kali 1/4 kali akar 1/4. Berapa tuh? Min 4 kali 1/4 1. Akar 1/4 berapa? Setengah. 1 dibagi setengah berapa? 2 ya. Gitu. Gitu, oke? Ada pertanyaan kah? Tidak ada? Lanjut ya. Hitung integral. Ini kan udah di kuliah juga ya. Jadi kalau menghitung integral ini ya tinggal diubah aja x-nya sama dengan, jadi kalau ini saya misalkan I, jadi si I itu sama dengan x-nya itu T plus 1 kuadrat dikurangi 4Y, Y-nya T pangkat 3 plus 4, jadi ini integralnya. dx-nya sama dengan dt. Jadi dx sama dengan dt di sini. Karena x-nya sama dengan t plus 1. Nah, batas kalau x sama dengan 0, ini ngotretannya ya. Batasnya kalau x sama dengan 0, itu t sama dengan berapa? Min 1, Pak. Min 1. Kalau x sama dengan 1, t sama dengan 0. Jadi ini integralnya dari min 1 sampai 0 gitu. Nah, kalau ngitungnya mestinya bisa ya. Jadi integral dari min 1 sampai 0 disederhanakan dulu mungkin. Ini t kuadrat plus 2t plus 1, nanti min 14 itu belakangan aja. Yang ada t-nya dulu. Gitu. Wah, di sini udah mulai hujan juga nih. Gitu. Oke, bisa lanjutkan ya. Udah mudah kalau udah sampai sini. Ada pertanyaan?
Ini X temen T plus 1 dx 9 dt, batasnya berubah. Yang nomor 8 sekarang, luas daerah. Nah, luas daerah itu luas itu integral y dx gitu ya. Nah, tinggal x-nya dari mana sampai mana. Ya, ini batas bawah, katakanlah sesuatu, saya nggak tahu ini. T-nya minta hingga, berarti X-nya juga minta hingga ini. Kalau T minta hingga, X-nya juga minta hingga. T tak hingga, X-nya juga tak hingga. Nah, tapi kita harus punya gambaran dulu, grafiknya kayak apa nih, daerahnya kayak apa. X sama dengan 2T plus 1. X sama dengan 2T plus 1. Berarti di sini T sama dengan X min 1 per 2. Lalu Y sama dengan T kuadrat. Jadi ini sama dengan X min 1 per 2 kuadrat. Ini kan parabola kan? Tapi, oh X sama dengan 3, maaf. Ada batas. Sebentar. Bentar, saya mau hapus dulu batasnya ini. Sumbu X dan garis X dengan 3. Ini belum tentu nih. Ini batasnya kita tunda dulu ya. Ini parabola ini kalau digambar itu titik puncaknya berapa? X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0. Jadi X-nya 1, lalu jadi ini jadi sumbu simetris nih, 1 ini. Kalau X1, Y-nya 0. Nah, grafiknya kalau X-nya 0, Y-nya 1/4. Oke, grafiknya akan melalui 0,1/4. Tentunya nanti simetris di sini 2. Jadi, saya akan gambar dengan warna biru. Aduh, ini suka bergelombang, mohon maaf ya. Kira-kira gitu. Kira-kira gitulah parabolanya. Nah, lalu X sama dengan 3. X sama dengan 3 kan berarti di sebelah kanan dong. Nah, X sama dengan 3 itu jadi batas. Jadi yang jadi batas ada parabolanya itu sendiri, ada garis X sama dengan 3. Ups, kenapa kehapus ya? X sama dengan 3. Tadi kenapa kehapus? Lalu sumbu X. Berarti daerah yang dimaksud yang mana nih? Daerah yang ini ya, saya arsir ya, pakai warna kuning ya. Itu bukan? Betul, Pak. Ya, karena ini daerahnya mesti daerah yang tertutup ya. Jadi parabola sebagai batas, sumbu X sebagai batas, dan X sama dengan 3 juga sebagai batas. Tentu ini harus ada kata daerah ini, daerah tertutup ya. Karena kalau tidak pakai kata tertutup, ada kemungkinan lain yang di sebelah kanan 3 bisa juga gitu kan. Karena garis X dengan 3 ini bisa batas sebelah kiri. Kalau di gambar ini jadi batas sebelah kanan. Kalau dia batas sebelah kiri kan bisa juga, cuman daerahnya jadi membuka ke sebelah kanan tidak terbatas. Nah, tapi kalau kita sepakat ini berarti batasnya X
1 sampai dengan X3 ini. Nah, lalu kita nyatakan Y-nya dalam T, X-nya 2 dt, gitu. Dan T-nya ketika X sama dengan 1, berarti T-nya 0. Seperti tadi ya, dari X sama dengan 2T plus 1 ini, kalau X-nya 1, T-nya 0. X-nya 3 itu T-nya 1. Betul nggak? Jadi ini apa nih? T pangkat 3, 2 T pangkat 3 per 3 dari 0 sampai 1. Berarti sama dengan 2 per 3 ya. Gitu. Ada koreksi nggak? Toto atau siapa? Fatan, Torik, Bagas, Geisar, Francisca Manulang, halo? Apakah ada yang mau ditanyakan? Aman sepertinya, Pak. Aman. 8B coba sendiri ya. Nah, ini vektor. Sekarang vektor ini mah mudah ya. A, B, C mudah. Kalau D udah tahu juga lah ya. D itu berarti kita harus menghitung norma U. Norma U dalam hal ini akar min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat juga. Jadi akar 9 itu sama dengan 3. Berarti U per normanya atau panjangnya berarti 1/3 min 1/3 2/3 2/3 gitu. Oh ya, ini kurungnya pakai kurung segitiga. Saya di kelas mungkin kurung biasa ya. Gitu. Yang E kalian bisa hitung lah. Yang nomor 10 dot itu tahu kan rumusnya ya. Jadi 10A U dot V itu ya min 43 dot 2 min 2. Ini rumusnya apa dot ini? Komponen pertama dikalikan dengan komponen pertama, komponen kedua dikalikan dengan komponen kedua gitu ya. Ini dikalikan dengan itu. Jadi lalu di apa? Dijumlahkan. Min 4 kali 2 ditambah 3 kali min 2 gitu ya. Berarti berapa? Min 8 tambah min 6. Min 14. Gitu. Ya, yang lainnya bisa lah ya. Ini mudah. Nomor 11, sudut. Nah, rumus sudut itu apa? Mungkin saya tulis dulu sebelum menjawab. Rumus sudut itu apa? Cos theta sama dengan U dot V per panjang vektor U kali panjang vektor V gitu kan. Jadi yang 11A itu cos-nya sama dengan 2,2 dot 0,3 dibagi panjang vektor 2,2 kali panjang vektor 0,3.
Berarti ini berapa? 2 kali 0 tambah 2 kali 3, 6. Akar berapa itu? 4 tambah 4, 8. Akar 8 kali akar berapa? 9. Ya 3 sih. Jadi itu 3 per akar 2 kali 3 akar 2 sama dengan 1 per akar 2. Sama dengan setengah akar 2. Gitu ya. Nah, tetanya berapa berarti? Di perempat. Di per 4 ya. Kita harus pasti bukan min pi per 4. Kenapa? Gitu. Karena kalau kita harus tahu juga posisi vektornya di mana ya. 2,2 tuh kira-kira di sini, itu 2,2, 0,3 di sini gitu ya. Gitu. Jadi ya ini tetanya. Selalu diambil yang positif ya. Tapi sebetulnya bisa negatif nggak sih? Bisa. Bisa aja negatif ya. Enggak, salah. Selalu diambil yang positif sih. Kalau cos tetanya negatif, itu tetanya lebih besar dari pi per 2. Iya. Jadi pertanyaan di atas, itu nilai theta itu selalu di antara 0 dan pi ya. Jadi yang bayangkan sudutnya begini, vektornya begitu dan begitu gitu ya, ke kiri. Ini tetanya bisa yang ini mendekati pi nih kalau seperti ini. Kalau seperti ini theta mendekati pi ini. Hampir lurus ya. Hampir lurus. Tidak berimpit tapi berlawanan arah ini. Jadi secara umum begitu. Oke? Gitu ya. Nah, nomor C sama aja lah ini di R3. Nomor 12, misalkan U vektor 143. Tentukan suatu vektor tak 0 V agar ini bernilai 0. Kalau bernilai 0 artinya tegak lurus ya. Yang tegak lurus itu banyak nih. Terhadap vektor U. Berarti 12A V harus dicari yang tegak lurus terhadap U. Ya, itu karena yang diminta suatu, itu cukup salah satu. Kalau salah satu, ya saya anggap aja komponen ketiganya 0 gitu loh. Z-nya 0 boleh dong. Kan boleh. Jadi kalau begitu gampang. Ini U-nya 143. Berarti saya tinggal balik aja. 4 min 1, 0 gitu kan. Tegak lurus dong. Ya enggak? Oke enggak nih, Toto? Fatan. Raya. Raya lagi. Yang paling hafal sama saya ya Raya. Kira, Iqbal. Ini namanya banyak Ifat. Priodi, Anwar Fadli,
Gitu. Ups. Nah, kalau yang bernilai minimum begitu. Bernilai 0 begitu. Kalau bernilai minimum itu atau bernilai maksimum, apa maksudnya nih? Jadi U dot V per in besar U besar V maksimum itu bila V-nya, saya nulis di mana ya? Di bawahnya ya. Bila V sejajar U. Karena kalau sejajar, bahkan ya kelipatan U gitu ya. Karena itu cos ya. Cos itu maksimum kalau maksimum 1 kan. Dan salah saya. Iya, maksimum tuh 1 nilai cosnya. Artinya sudutnya 0 kan. Tetanya 0 gitu. Jadi ini maksudnya tetanya 0. Sudutnya sama dengan 0. Jadi ya V-nya sejajar U. Jadi ya ambil aja kalau gitu V-nya sama dengan U sendiri. Gitu. Dan berapa nilainya? Nilainya nanti U dot V per besar U kali besar V ini akan U dot U per besar U kuadrat. Dan ini jadi besar U kuadrat juga gitu. Jadi akan sama dengan 1. Ya, nggak mungkin lebih besar dari 1 ya. Ini udah maksimum itu. Kalau bernilai minimum, gimana? Minus 1 ya Pak. Ya, tetanya min pi ya. Teta min pi. Teta min pi. Berapa tadi teta maksimum? Pi. Teta kan antara 0 dan pi. Jadi ya tetanya pi alias berlawanan arah. Jadi di sini V-nya diambil minus U gitu ya. Nanti si U dot V per besar U kali besar V ini akan sama dengan min 1 ini. Oke, teman-teman semua. Ya, ini hasil kali silang. Hasil kali silang. Itu masih ingat lah ya rumusnya. Saya kira mungkin yang C aja kita jawab gitu. Tapi ini nggak membosankan juga ini. Jadi V cross Y-nya apa? Tinggal dihitung ya. V cross Y-nya mungkin saya pakai yang IJK gitu. V-nya min 1, 2, min 4. W-nya 7, 3, min 4. Berarti ini hasilnya nanti 2 kali min 4 min 8 ditambah 12 4i dikurangi 4 dikurangi 28 dikurangi min 28 32 ya 32J ditambah min 3 dikurangi 14 min 17 min 17 gitu. Jadi U dot V cross Y ya min 3 2 min 2 dot 4
Ini kan tadi 4 min 32 min 17. Ini nggak tahu benar nggak nih. Saya ngeceknya dia tegak lurus nggak terhadap V. Min 1. Kok nggak tegak lurus ya? Ada yang salah ya? Kalau terhadap W kali 7. Oh, tegak lurus mestinya ya. Terhadap V min 4 tambah min 4 min 64. Jadi min 68. Iya, tegak lurus. Terhadap V tegak lurus, terhadap W mestinya tegak lurus juga. Oke. Saya lanjutkan V cross W tadi 4 min 32 min 17. Jadi ini ya berapa? Min 12 tambah atau kurang min 60. Min 64 kalau tapi nulisnya 36. Lalu plus berapa? 34 ya. Jadi berapa tuh? Min 30 min 42 ya. Betul? Gitu ya. Betul, Pak. Nah, nomor 14. Tentukan semua vektor yang tegak lurus dengan vektor U dan V. Berarti ini apa? Kita harus cari apa dulu? Cari hasil kali silang. Nah, tapi hasil kali silang itu nanti baru sebuah ya. Baru sebuah. Baru sebuah. Ini jadinya 2 kali 2 kurangi 3, 2 dikurang min 5. 1, 3, Pak. 3. Nah, ini baru sebuah. Nah, supaya jadi semua apa? Ya, kelipatannya. Ya, T gitu, sebut aja W ini. T-nya anggota R sembarang. Skalar gitu ya. Oke? Paham? Jadi boleh dikali 7, boleh dikali min 5, boleh dikali akar 2, boleh itu masih akan tegak lurus kan? Kalau sudah ada satu yang tegak lurus ya kelipatannya akan tegak lurus juga gitu ya. Nah, tapi kalau vektor satuan nanti paling cuma ada 2 buah yang tegak lurus dengan bidang. Itu akan ada 2 buah tuh kalau vektor satuan. Bidang yang memuat 3 titik, gimana cara nyarinya? Tapi kita nggak usah cari persamaan bidang. Kalau itu titiknya A, B, C, berarti kita anggap ini anggap ini titik A, ini titik B, ini titik C gitu ya. Berarti kita AB itu berarti berapa itu? Maaf saya pakai kurung biasa. Min 1, min 1. 1 kurang 4. Min 3. 3 kurang 0, 3. 5 kurang 1, 4 gitu ya. Lalu AC, jadi titik pangkalnya A aja. 3 kurangi 4, min 1. Min 1 kurangi 0, 2 kurangi 1, 1 gitu. Nah, tinggal dihitung hasil kali silangnya.
Gitu. Bisa lah ya. Nanti seperti tadi atau kalau saya tuntaskan deh ya, jadi I, J, K, min 3, 3, 4, min 1, min 1, 1. Ini berapa nih? 3 di 7, min 3 tambah 4, 1 tapi min, lalu 3 kurangi min 3, 6 gitu. Nah, vektor satuan yang dicari itu ini dibagi normanya plus minus nanti. Jadi vektor satuan yang dicari itu adalah 7 min 1, 6 ini dibagi panjangnya. Panjangnya berapa? 7 kuadrat 49 tambah 1, 50 tambah 6 kuadrat 86 ya, akar 86. Tapi boleh minus juga, jadi plus minus. Ini panjangnya 1 ini. Oke nggak? Paham nggak ini? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Halo? Raya aja deh. Aman nggak Aman ini? Pak. Aman. Kalau nomor 16 gimana? Nah, luas itu, rumus luas itu dalam hal ini, kalau nanti dicari PQ, cari PQ dan PR terlebih dahulu. Nah, setelah ketemu nanti luasnya itu karena segitiga itu nanti setengah itu rumusnya. Kenapa? Karena kan saya udah jelaskan di kuliah juga, hasil kali silang itu, hasil kali silang antara dua vektor ya, U dan V, itu sama dengan luas jajar genjang yang direntang oleh U dan V. Nah, kalau kalian ingat juga ini sama dengan setengah ini kali PR kali sin theta. Ada kan rumus itu? Maaf, sin tetanya jadi di bawah, itu harusnya di sebelah kanan aja, cuman tempatnya nggak cukup. Kalau saya paksakan agak nimpa, mudah-mudahan masih kelihatan karena warna berbeda ya. Mungkin masih kelihatan. Sebentar. Dah. Mana ini? Loh, layarnya. Nah, kok nggak mau nulis? Gitu, sin theta gitu loh. Duh, jelek tulisannya. Gemes kan? Makanya saya nggak jadi tulis di sini. Tapi kalau ini nebeng dikit. Ini sin theta kita. Ini rumus luas segitiga ini. Kalau tanpa setengah ya jajar genjang. Ya. Jadi PQ, PR gitu. Kalau segitiga kan
ini sin, ini T-nya tinggi. Jadi ini alas, ini tinggi gitu kan. Setengah alas kali tinggi. Nah, sin PR sin theta tuh tingginya itu. Kalau yang ke atas PR ya. Berarti ini PR. Sebentar. PR sin theta. Oke. PR sin theta PQ. Iya. Iya gitu. Jadi alas kali tinggi ya, betul, udah betul. Gambarnya gitu kurang lebih. Nah, ya udah selanjutnya tinggal eksekusi aja itu. Ini rada aneh lah ya, layar saya. Tuh kok jadi penghapus. Ini tadi AB. Sebentar saya minum dulu. Tapi kalian nggak perlu menghitung sin theta gitu loh. Ini kan rumus ini, dari sini ke sini ini rumus ini. Jadi ini sama aja. Nah, yang perlu kamu hitung, yang perlu kalian hitung ya kali silangnya itu. Si hasil kali silangnya itu berapa gitu ya. Lalu kalikan setengah. Lalu hitung panjang vektor hasil kali silang itu, lalu kali setengah. Itulah luas segitiga. Oke, itu yang A. Yang B, tentukan luas segitiga dengan titik sudut itu. Pada dasarnya kan sama ini ya. Tapi vektornya ada di bidang. Lalu ini ada petunjuk. AB-nya dianggap A, B, 0 gitu. Jadi AB nanti jadi punya dua vektor. Bukan punya dua vektor. Punya 3 titik di bidang. Dianggap 3 titik di ruang. Nanti punya 2 vektor di ruang. Hitung hasil kali silang. Jadi sama seperti A nantinya. Saya kira ini kalian lanjutkan ya. Sekarang nomor 17. Jadi itu tadi, sekarang nomor 17. Tentukan persamaan bidang yang memenuhi masing-masing informasi berikut. Ini yang kemarin kita bahas di kuliah ya. Jadi persamaan bidangnya itu N dot. Oh, oke. Ini harus ada gambar. Itu kan baru melalui ya. Baru melalui. Tapi saya gambarnya belakangan. Oh, ini sekarang kurungnya kurung biasa. Ya sudah. Ini X-1, Y-1, Z-1 sama dengan 0 gitu. Jadi ini apa? N-nya adalah 0, 1, min 1, X-1, Y-1, Z-1 sama dengan 0. Jadi ini 0 kali X-1, 0, 1 kali Y-1 dikurangi Z-1 sama dengan 0. Jadi ini setara dengan Y-Z sama dengan 0. Gitu. Kenapa persamaannya pagar ini? Karena bayangkan bidangnya itu ya, lalu ini titiknya 1,1,1, lalu si vektor normalnya itu katakanlah itu vektor normalnya, lalu saya punya di sini X, Y, Z gitu ya.
Maka otomatis ini saya punya vektor X-1, Y-1, Z-1. Itu tegak lurus gitu. Gitu ya. Itu yang A. Kalau yang B gimana? Melalui 2,0,1 sejajar bidang itu. Kalau sejajar bidang, berarti normalnya sama dengan normal bidang itu. Jadi normalnya dalam hal ini sama dengan vektor koefisiennya. 1, min 1,2. Ya, karena sejajar bidang ini. Jadi si normalnya itu. Nah, dan seterusnya seperti A ya. Kalau sudah tahu normalnya, lanjutkan seperti A. Nah, kalau yang C gimana? Ada yang tahu nggak? Iqbal, Kiera, Naufal, tahukah? Yang C harus diapakan terlebih dahulu? Cari normalnya gimana? Cari dulu PQ sama PR. Ya, cari hasil kali silangnya ya. Ya. Jadi kalau ini dimisalkan P, ini dimisalkan Q, ini dimisalkan R, cari PQ apa gitu ya. PR apa. Nanti normalnya PQ kali silang PR gitu ya. Dan seterusnya. Ya intinya cari normal. Nah kalau D, informasinya tegak lurus terhadap garis itu. Nah garis ini itu arahnya apa? Jadi vektor arah garis itu tapi ini kayaknya kurang deh. Sebentar. Oh iya, tegak lurus garis itu. Jadi normalnya sama dengan vektor arah garis itu, ya kan? Vektor arah garisnya apa dalam hal ini? Yang koefisien T-nya. Koefisien T-nya apa? Min 1, 2, 2. Jelas nggak itu? Jelas lah ya. Nah, kalau ini sudah dibahas juga di kelas. Ini dari sini kan kita punya normal 1, dari sini kita punya normal 2. Berarti yang E ini nanti kalian hitung N yang dicari itu N1 kali, bentar, tegak lurus dengan bidang itu. Ya, berarti N normalnya sama dengan normal 1 dikali silang dengan norma 2. Jadi nanti tegak lurus terhadap ya gitu ya. Kalau kita punya 3 bidang agak sulit sih gambarnya. Tapi bayangkan saya punya 2 bidang. Bayangkan seperti itulah. Waktu itu kalau kita kali silang tuh waktu itu mencari garis perpotongan ya. Mencari garis perpotongan juga seperti itu. Nah, garis perpotongan ini merupakan normal dari bidang yang tegak lurus terhadap kedua bidang itu. Kalau dalam gambar ini ya nggak, agak sulit gambarnya yang bidang ketiga.
Tetapi bayangkan, pakai warna lain deh ya. Bayangkan bidang ini gitu ya, yang tegak lurus terhadap kedua itu, dan ini ada vektor normalnya ya garis perpotongan itu gitu ya. Gitu. Ya, 3 bidang yang berpotongan tegak lurus itu vektor normalnya ya saling tegak lurus juga. Oke ya. Jadi intinya mencari vektor normal masing-masing. Nah, nomor 18. Tentukan persamaan parameter dari garis yang memenuhi masing-masing informasi berikut. Berarti ini tinggal, ya ini nomor 18 sudah jelas, melalui persamaan parameter. Kita cari persamaan vektornya dulu ya. Persamaan vektornya kan min 1, 2, min 1 sejajar dengan vektor. Berarti tambah T kali 1 min 2, 4 gitu kan. Berarti di sini X-nya sama dengan min 1 tambah T, Y-nya sama dengan 2 min 2T, Z-nya sama dengan min 1 tambah 4T. Ini persamaan parameternya. Kalau yang B, cari dulu vektor arah. Vektor arahnya itu 2, 3, min 5, min 1, 0, min 2 ya. Jadi ini 1, 3, min 3. Gitu kan? Betul nggak? Ya, kalau sudah tahu vektor arahnya nanti RT-nya dapat. RT-nya 1, 0, min 2. Ini RT ya. Tambah T 1, 3, min 3 gitu. Jadi lagi-lagi nanti X-nya 1 tambah T, Y-nya 3T, Z-nya min 2, min 3T gitu. Gitu. Yang lainnya kalian baca dan coba kerjakan ya. Ada pertanyaan? Nah, ini limit fungsi bernilai vektor. Ini saya kelewat membahas ini turunan. Lalu nanti integral, ada integral ya. Ini saya kelewat membahas. Jadi saya akan stop sharing ini dulu. Saya akan membuka materi kuliah yang terlewat. Jadi ini terlewat sama saya kemarin ini. Sebentar. Saya share ya. Oke. Ini tampakkah? Apakah fungsi bernilai vektor judulnya ya? Ya, cepet aja ya kalian baca, tapi saya jelaskan sekilas sekarang. Jadi fungsi bernilai vektor itu pada dasarnya fungsi yang daerah asalnya itu bilangan real, daerah nilainya itu bidang atau ruang. Jadi bilangan dalam hal ini dipetakan ke vektor. Jadi ini contohnya ilustrasinya gitu ya. Kalau FT sama dengan cos T, sin T, jadi T-nya misalnya pi per 2, maka nilainya cos pi per 2, sin pi per 2. Jadi titik
0,1 gitu ya. Ilustrasinya seperti itu. Jadi daerah nilai fungsi ini nantinya adalah lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari 1. Karena ini 0, ini 1 gitu ya. Gitu. Ini cos kuadrat tambah sin kuadrat. Jadi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1 di sini. Nah, limit dari fungsi bernilai vektor itu sama aja definisinya. Tapi nantinya limit dari fungsi bernilai vektor itu tentunya hasilnya vektor juga. Vektor yang didekati oleh nilai fungsi yang dibahas untuk T mendekati suatu bilangan C gitu ya. Jadi hasilnya vektor juga. Nah, kemudian kita punya teorema ini. Pada akhirnya si limit fungsi bernilai vektor itu pada akhirnya menjadi limit komponen demi komponen gitu ya. Jadi komponen X atau koordinat X gitu, itu berapa limitnya? Itu nanti kali I, lalu komponen Y berapa limitnya? Itu kali J. Nanti kekontinuan itu tinggal tambah ketentuan ini aja. Kalau limitnya sama dengan nilai fungsi di titik C, maka fungsi itu continue di C gitu ya. Nah, di R3 ya sama aja, nambah satu komponen nanti vektornya. Ini tadi kita di R2 ya, ini di R2 ini. Nah, jadi contohnya ya seperti ini. Sin T per T ya limitnya T menuju 0, sin T per T. Ini yang jadi masalah di dekat 0 ya. Jadi ini kita tahu 1, limit T menuju 0 dari 1 min E pangkat T per T. Ini mungkin pakai L'Hopital. Jadi min E pangkat T per 1 sama dengan min 1 ya. Karena itu bentuk 0 per 0 ya. Ini bentuk 0 per 0. Pakai L'Hopital. Betul ya? Min 1. Jadi ya F0 kita definisikan sama dengan limit T menuju 0 dari Ft gitu. Dan ini jadinya tadi 1, min 1 gitu ya. Alias I min J gitu ya kalau disesuaikan pakai I dan J. Nah, turunan pada akhirnya juga sama gitu. Komponen demi komponen. Jadi pada akhirnya jadi turunan komponen pertama kali I tambah turunan komponen kedua kali J. Kalau di R3 ya tambah turunan komponen ketiga kali K gitu ya. Gitu. Nah, lalu aturan turunan ini berlaku semua gitu. Pada dasarnya misalnya yang 4 ini itu seperti aturan hasil kali aja, tapi perkaliannya di sini dot product gitu ya. Yang 5 ini aturan rantai, ini aturan rantai. Nah, yang ketiga ini aturan hasil kali juga, tetapi di sini ini perkalian dengan skalar ini. Ini perkalian skalar, PT-nya bernilai skalar kali Ft. Jadi seperti yang kedua lah, tapi di sini C konstan. Kalau yang ketiga itu
skalarnya merupakan fungsi dari T juga. Yang ke satu udah jelas lah ya. Nah, yang keenam hasil kali silang. Ini seperti aturan hasil kali juga gitu. Tapi ini khusus tentunya di R3. Ya, apakah ini mempunyai turunan di 0? Anda bisa coba ya. Lalu ini juga soal, nanti sekalian kita lihat soal latihan di tutorial tadi ada yang macam-macam juga ya. Saya kira itu, oh integral kenapa saya kelewat juga ya. Kalau integral itu ya integral kelewat, nanti langsung di soalnya aja ya. Jadi ini sudah dibahas, oke. Saya akan kembali ke soal tutorial. Mana ini ya? Ya, ini saya balik lagi ke sini. Nah, balik lagi ke sini ya. Jadi, ini soal tentang tentang fungsi bernilai vektor. Konsep limit. Tapi kemudian turunan juga. Jadi ini jawabnya langsung aja. Limit T menuju 1 dari 2T min 3 limit dari, jadi limitnya kayak masuk ke dalam kurung lah gitu ya, 4 per jadi berapa itu limitnya? Kalau T menuju 1 ya 2 min 3 ya min 1. Yang kedua kalau T menuju 1 penyebutnya jadi 4 juga, 1 gitu ya. Seperti itu aja. Mudah kan? Nah, yang B tentu T menuju 2, T kuadrat min 4 menuju 0 ya. Yang ini tidak ada nih limitnya. Kenapa? Karena limit T menuju 2 dari T per T kuadrat min 4 itu ini tidak ada. Ya, bisa plus tahingga, bisa bisa min tahingga, bisa plus tahingga. Kalaupun plus tahingga ya tidak ada ya, tidak ada vektor dengan absis tahingga gitu. Nah, kalau turunan seperti sudah saya jelaskan tadi ya, ini turunan komponen demi komponen aja. Jadi turunan dari T pangkat 3 apa? 3T kuadrat. Turunan dari ln 2T apa? 2 per 2T ya, aturan rantai, tapi ya jadi seperti lagi ya. Duanya dicoret. Gitu. Cuma seperti itu. Yang B ya ada 3 komponen. Komponen pertama, komponen kedua, komponen 3. Anda bisa lah. Nah, ini pakai aturan yang ada 5 atau 6 buah tadi ya. Jadi kayak ini turunannya ini F aksen T dot GT tambah FT dot G aksen T gitu. Ini memang skalar nih. Dot kan skalar ya hasilnya. Memang hanya fungsi skalar juga. Pakai huruf H biasa gitu. Nah, tapi FT-nya ini, GT-nya itu. Jadi itu tinggal dilanjutkan aja. F aksen T-nya apa? Berarti 0, 2T, 1, dot
cos T, 1, sin 2T tambah 1, T kuadrat plus 1, T dot. Nah, cos T turunannya apa? Min sin T. 1 turunannya 0, 1 lagi ini 2 cos 2T. Maaf, ini tidak cukup tempatnya di situ ya. Jadi hasilnya 0 kali cos T 0, 2T tambah sin 2T tambah min sin T tambah 0 tambah 2T cos 2T. Udah itu. Kayaknya kalau mau disederhanakan bisa aja, tapi anggap udah selesai aja itu. Yang ini gimana? Yang E. Yang E kayaknya aturan rantai aja. Ini ya F aksen ET kali ET kali biasa ya. Nah, F aksennya tadi. Berarti ET-nya saya tulis dulu. F aksennya tadi 0, 2T, 1. Ya. Jadi ya 0, 2T, E pangkat T, E pangkat T gitu. Aturan rantai. Ada pertanyaan? Ini udah 4:30 lebih. Saya masih bisa bahas 1-2 soal lagi. Mau yang nomor berapa ya? Iya, nomor 22 mungkin saya harus jawab ini karena ini aplikasi ya. Jadi kecepatan dan percepatan. Kecepatan itu VT itu sama dengan R aksen T. Jadi R aksen T-nya dalam hal ini 1 turunan T kuadrat min 1, 2T, turunan 2T, 2. Lalu T-nya sama dengan 1. Berarti sama dengan 1,2,2. Itu vektor kecepatan. Vektor percepatan ini turunan kedua atau kecepatan diturunkan lagi. Jadi 0, 2, 0. Pada saat T sama 1 ya itu juga gitu kan. Jadi tidak bergantung pada T. Jadi ini ya kalau mau ditulis itu ya tetap 0,2,0 itu juga gitu ya. Gitu. Oke, itu 22A saya kerjakan, tapi 23B saya serahkan pada kalian. Nomor 23 masih sempat kita bahas persamaan semua garis singgung kurva RT itu yang tegak lurus dengan bidang. Semua garis singgung kurva, oke. Garis singgung itu kita harus tahu vektor arahnya. Vektor arahnya 1, 2T, 3T kuadrat. Nah, ini R aksen ya. Itu R itu. Maaf. Nah, tegak lurus dengan bidang. Berarti normal kan? Berarti R aksen T ini sejajar dengan normalnya. Normal bidangnya adalah 1,2,3 vektornya itu kan. Ini normal bidang. Jadi si ini normalnya sama dengan 1,2,3. Nah, udah jelas itu.
Jadi kapan 1,2T, 3T kuadrat ini tegak lurus dengan sejajar dengan 1,2, 3. Ini terjadi ketika T sama dengan 1 kan? Nah, jadi persamaannya pada saat itu titik singgungnya berarti R1. R1 ya 1,1,1. Persamaan garis singgungnya itu RS, saya pakai R tapi parameternya S ya, titik singgung ditambah S kali vektor arah. Vektor arahnya tadi 1, 2, 3. Jadi di sini kalau dalam bentuk parameter X-nya 1 tambah S, Y-nya 1 tambah 2S, Z-nya 1 tambah 3S. Gitu. S-nya bilangan real di sini. Saya kira gitu ya. Ini integral ya udah saya bahas sekalian. Ini pada akhirnya jadi integral 2T dt. Ini hasilnya vektor lagi juga. Lalu integral, jadi integralnya masuk ke dalam tanda kurung. Lalu integral min cos 3T dt. Gitu. Jadi nanti hasilnya T kuadrat, nanti saya hasil akhirnya, ya tulis dulu lah. T kuadrat dari 0 sampai 1, yang itu 1/4 E pangkat 4T dari 0 sampai 1, yang terakhir 1/3 sin min juga ya, sin 3T dari 0 sampai 1. Gitu. Jadi ini 1 itu akan 1/4 E pangkat 4 dikurangi 1 min 1/3 sin 3. Jelek amat. Sin 3, bukan sin 3 pi ya. Nggak ada pi-nya ini. Gitu. Ada kesalahan nggak? Kesalahan itu nggak saya? Nggak. Raya masih mengikuti? Aman, Pak. Aman. Oke. Ya, buat teman-teman yang mampir ke kanal YouTube saya nonton, ini Raya ini koordinator kelas, jadi yang paling saya hafal di kelas ini. Tapi saya udah hafal beberapa nama juga. Adit tadi ya. Ada Toto, ada Kiera, dan lain-lain. Dan teman-teman yang lain. Oke, itu nomor terakhir. Saya kira kalian baca aja. Ini kayak tadi kan sudah ya. Ini garis singgung sudah tahu. Ini partikel nih keluar dari lintasan saat T91. Jadi bayangkan ini kurvanya gitu, lalu T91 katakan di situ. Lalu persamaan garis singgungnya gitu ya. Ibaratnya gitu. Nah, jadi keluar itu bayangkan tadinya ikut ini, ikut kurva ini, setelah T91 jadi ikut kurva garis singgung gitu ya. Ibaratnya gitu. Nah, pada waktu ikut kurva garis singgung,
dapatkah partikel itu mencapai bidang XY? Bidang XY ini artinya Z sama dengan 0. Mungkin gambarnya nggak gini. Ya, bayangkan Z sama dengan 0 tuh lantai ya. Kalau gambar seperti ini enggak sih. Tapi kalau kita punya X, Y, Z, bidang Z sama dengan 0 tuh ya itu gitu ya. Nah, mungkin situasinya nggak seperti itu. Jadi, bayangkan saya gambar yang lain. Ini kalian harus nyoba gitu ya. Mungkin kurvanya seperti itu. Lalu ketika T sama dengan 1 katakanlah di situ. Lalu menyinggung. Nah, menyinggung itu nanti ini. Nah, nanti ini menembus ini. Nah, menembus itu Z sama dengan 0 gitu ya. Tapi ini pertanyaannya dapatkah? Kalau seperti ini ya enggak, ini melesat ke atas ya. Kalau seperti ini tidak kalau seperti ini. Kalau ini ya gitu ya. Tapi kan persamaan kurvanya itu. Jadi kalian harus cari. Bisa nggak Z-nya sama dengan 0? Apakah ini mungkin nggak Z sama dengan 0 itu? Tergantung kan. Saya serahkan ini pada kalian lah ya. Bab 11 ini berakhir di sini. Jadi saya stop sharing juga. Ini yang hadir nggak banyak ini. Kemana ini? Hujan. Jadi saya akhiri di sini ya, teman-teman semua. Baik.